Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala amal soleh. Wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat, dan dengan karunia Allah turunlah segala kebaikan dan berkah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat beriring salam kita ucapkan teruntuk penghulu sekalian Nabi dan Rasul, dan kepada keluarganya, ahli baitnya, dan kepada para sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibu-ibu jamaah majelis Ta'lim Az-Zahra yang saya hormati, dan anak-anak kami yang kami banggakan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita mendapat ketetapan judul tentang adab-adab mencari rezeki yang halal. Adab-adab mencari rezeki yang halal. Sebenarnya cukup kita katakan adab-adab mencari rezeki. Sudah cukup. Halalnya itu sebagai takkid, sebagai penguat. Ya, kenapa? Karena kalau mencari rezeki yang tak halal, tak ada adabnya. Ya, apa saja boleh dilakukan mereka. Ya, ini karena tak halal kan? Tapi kalau mencari rezeki yang halal, ya, adabnya ada. Jadi adab mencari rezeki yang halal merupakan tak boleh kita mencari rezeki kecuali yang halal, takkidnya. Insyaallah dalam pembahasan adab-adab mencari rezeki yang halal ini yang akan kita bahas di sana insyaallah makna rezeki. Kemudian di antara prinsip-prinsip rezeki dalam Islam. Kemudian kewajiban mencari rezeki yang halal. Kemudian pengaruh memakan makanan dari rezeki yang haram. Kemudian yang kelima, adab mencari rezeki. Yang kelima. Kemudian yang keenam, kalau nanti ada waktu kita bahas kiat-kiat mencari rezeki, kiat-kiat sukses mencari rezeki. Nah, ini dia. Kalau ada waktunya, kalau tak ada, ini kita dulukan aja. Ya misalnya nanti waktunya terbatas, kita dulukan aja adab mencari rezeki, karena itu yang menjadi pokok kajian kita pada hari ini. Baik, ibu-ibu dan anak-anak kami yang kami banggakan, ibu-ibu yang Majelis Ta'lim Az-Zahra yang saya hormati, masuk kita kepada makna rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu dalam bahasa Indonesianya rezeki. Terkadang kita salah mengucapkannya. Rezeki, ada rezeki, ada rezeki, ada rezeki. Dalam bahasa Indonesianya rezeki. Dalam bahasa kampung saya rejoki. Dalam bahasa Arab rizqun atau ar-rizqu. Ya. Jadi rezeki itu diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-rizqu atau rizqun. Ya, baik bahasa Indonesianya maupun bahasa daerah kita. Itu diambil dari bahasa Arab, yaitu rizqun atau ar-rizqu. Apa itu rezeki? Apa itu rizqun atau ar-rizqu?
rizkun atau arizku yang lebih kita kenal dengan rezeki, ya, atau terkadang kita ucapkan singkat aja rezeki, ya, yaitu ataullahi jalla sana'uhu, yaitu ata'ullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtilaful laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bil arda ba'da mautiha. Artinya, dan pergantian siang dan malam, wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Hujan. Fa ahya min rizqin itu merupakan rezeki. Fa ahya bil arda ba'da mautiha, maka hujan itu menghidupkan bumi. Ya, jadi rezeki itu merupakan di antara hujan itu merupakan di antara rezeki dari Allah. Jadi hujan, ibu-ibu memiliki waktu dan meluangkannya untuk datang ke majelis taklim untuk menghafal Quran, membaca Quran, itu waktu itu adalah rezeki. Waktu itu adalah rezeki. Baju kita yang kita pakai adalah rezeki, ya. Itu adalah rezeki. Baik. Rezeki itu terbagi, ya. Rezeki itu terbagi. Dari segi ada pembagian rezeki dilihat dari segi taswir atau tashkil, dari segi bentuknya terbagi dua. Dari segi bentuk rezeki itu terbagi dua. Ada rezeki, ada arzakun zahiratun, ya, yaitu rezeki yang zahir, rezeki yang nampak. Apa itu rezeki yang nampak? Rezeki yang nampak yaitu seperti akwat, food, ya, akwat atau makulat atau masyrubat. Nah, itu minuman kita, minuman, segala jenis minuman, makanan, minuman. Kemudian itu namanya rezeki zahir, arzakun zahirah, yaitu yang berkenaan dengan arzakun zahirah ini. Rezeki zahirnya yang berkenaan dengan abdan atau ajsam, yaitu berkenaan dengan badan atau tubuh kita, ya. Contohnya tadi seperti makanan, itu rezeki dari Allah, yaitu itu rezeki bentuknya adalah zahirah, ya, zahir. Atau minuman bentuknya zahir, rezeki yang zahir. Atau apa lagi? Atau pakaian kita itu bentuknya zahir, ya. Atau apa lagi yang zahir? Suami itu rezeki enggak? Rezeki yang zahir, ya. Istri itu rezeki yang zahir. Nah, itulah dia pembagian dari bentuk rezeki. Dari segi bentuk rezeki itu dibagi kepada rezeki yang zahir, yaitu yang berkenaan dengan abdan au abjasam, yaitu badan atau tubuh. Pembagian yang kedua, ya, yaitu rezeki yang arzakun batinah, yaitu rezeki yang tak nampak, ya. Tak nampak, tak terbentuk, ya. Tak terbentuk. Ini berkenaan dengan kulub wan nufus, hati dan jiwa, ya. Jadi rezeki yang berkenaan dengan hati dan jiwa ini disebut dengan arzakun batinah, rezeki yang tak nampak, ya, tak nampak. Contohnya apa nih? Al ilmu wal ulum wal ma'arif, ilmu pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan ini rezeki ilmu pengetahuan. Sihah wal afiyah, kesehatan itu rezeki. Al iman billah, ya, iman itu rezeki. Nyawa kita rezeki nyawa kita, ya. Nah, itu dia. Tak nampak, nggak nampak, tak berbentuk, tak nampak, ya. Suami yang soleh itu
rezeki batinah atau rezeki zahir? Rezeki batin atau rezeki zahir? Hah? Kedua-duanya. Ya. Rezeki batin dia itu suami, rezeki zahir dia itu suami yang solehnya. Solehnya tak nampak, tapi suami. Jadinya dia rezeki, ya. Suami yang soleh itu rezeki. Ibu-ibu dapat suami yang soleh itu rezeki dari Allah. Rezeki apa? Rezeki batin. Nufus ibu, jiwa ibu, hati ibu tenang bersama suami yang soleh. Tapi kalau suami aja tanpa ada solehnya, itu adalah rezeki Allah yang berbentuk zahir. Ini kalau mas suami istri semangat ibu-ibu ya. Nah, itulah dia. Nah, jadi rezeki ini sebenarnya umum dia. Ya, rezeki ini umum. Ya, umum sekali. Jadi semua atau Allah, semua pemberian Allah, ya, itu merupakan rezeki. Ya. Maka Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah yang menciptakan untuk kamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menciptakan segala yang di bumi ini untuk kamu. Kalau segala yang di bumi untuk kita, banyak nggak rezekinya tuh? Banyak. Kan rezeki itu semua kan? Rezeki semua. Jadi sebenarnya kalau kita katakan rezeki itu, rezeki Allah itu sempit. Tidak semua yang di bumi ini rezeki kita. Ya. Kalau kita katakan rezeki haram itu lebih banyak dari rezeki halal. Tidak, rezeki halal itu lebih banyak daripada rezeki haram. Halal lebih banyak. Kenapa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Seluruh yang di bumi ini Allah ciptakan untuk kita. Berarti banyak apa tuh? Banyak yang halal daripada banyak yang haram. Sama dengan kaidahnya dalam fikihnya, al aslu fil ibaha, al aslu fil muamalah al ibaha illa maharoma bihillah. Ya. Jadi semua asal pada muamalah, pada rezeki itu adalah halal kecuali yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan kan kecuali itu kan sedikit kan? Kalau kita katakan gunakan kata-kata kecuali sedikit. Ya. Kembali kita ke pembagian rezeki tadi, ya. Yaitu rezeki zahir dan rezeki batin. Jadi rezeki itu luas sekali ternyata. Itu kalau kita bahas dari rezeki secara bentuknya, secara tashkilnya, secara taswirnya, ya, maka dia terbagi kepada dua, zahir dan batin. Arzakun zahirah wa arzakun batinah. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembagian rezeki. Jadi jangan berputus asa kita mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena banyak sekali ternyata, luas sekali rezeki yang halal itu. Ya. Tak boleh berputus asa. Kemudian kita masuk kepada pembagian rezeki yang kedua. Ya, ini pembagian rezeki dilihat dari bentuk, ya, dari bentuk mendapatkannya atau memperolehnya. Saya ulang lagi, rezeki yang dilihat dari segi mendapatkannya atau memperolehnya. Terbagi dua lagi. Ya. Rizku min jihati, ya, min jihatil tahsil, ya, dari segi mendapatkannya. Ini terbagi dua lagi. Apa itu? Halal dan haram. Yaitu rizkun bisa babil kasbi. Nah, ini pembagian pertama. Ya, yaitu rizki yang diperoleh dari hasil usaha. Jadi kalau kita lihat pembagian rezeki itu bisa dilihat dari segi mendapatkannya atau memperolehnya, ya, yaitu dari segi jihad tahsil. Terbagi dua, yaitu pertama rezeki bisa babil kasbi, rizku atau rizkun bisa babil kasbi, yaitu rezeki yang kita peroleh dari usaha kita, ya. Walahu sa'yun, ya, falahu asbaban fayakuna lahu, ya, fayakunu lahu sababan wa musabbaban, ya.
Jadi mesti ada sebab dan musababnya di sana, hukum kausalitasnya. Kalau dia pembagian yang pertama ini, yaitu rezeki yang kita peroleh dari hasil usaha, ya. Rezeki yang kita peroleh dari hasil usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang rezeki ini, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula." Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulam famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula. Artinya apa? Dia yang menjadikan bumi ini untuk kamu zalula, yang mudah dijelajah. Mudah kita jelajah bumi ini, dijadikan Allah, ya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Maka carilah karunia Allah, jelajahilah, ya. Berusahalah, ya. Wa kulu min rizqiha, dan makanlah dari hasil usaha kamu tersebut. Dia mencari rezeki kita. Ya. Nah, ini adalah termasuk dari perintah Allah untuk mencari rezeki. Perintah Allah untuk mencari rezeki. Ya, jadi pembagian rezeki yang dilihat dari perolehannya, dari segi memperolehnya, yaitu yang pertama ini adalah rezeki bisa babi kasbin, yaitu dengan sebab usaha kita mendapatkannya, ya. Ini diperintahkan oleh Allah kita melakukannya dalam mencari rezeki, ya. Dalam mencari rezeki kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya, untuk melakukannya. Jadi kita mencari rezeki, usaha. Baik, yang kedua yaitu rizqun bi ghairi sababil kasbi. Kalau ini tanpa usaha, rezeki yang kita peroleh dari tanpa usaha. Ada. Contohnya apa? Sedekah, warisan. Betul itu. Warisan kita peroleh dari apa? Dari hasil usaha kita, warisan. Ya. Warisan kita tak berusaha, kita tiba-tiba dapat warisan. Apalagi sedekah, zakat, infak, ya. Nah, ini tanpa usaha kita peroleh, ya. Maka untuk yang jenis rezeki yang tanpa usaha ini, ya, ini Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari rezeki seperti ini. Kita mencari rezeki tanpa usaha, Allah tidak memerintahkan itu. Tapi Allah membolehkan kita mengambil rezeki yang dari hasil usaha. Kita dapat sedekah, boleh nggak kita ambil? Boleh. Rezeki itu, kasih rezeki kita, kasih sedekah, alhamdulillah. Ya, kasih hadiah kita tanpa usaha itu kan, boleh itu? Alhamdulillah. Dapat warisan kita, alhamdulillah, ya. Nah, ini dari hasil usaha, boleh. Tapi kita tak boleh menjadikan ini untuk mencari rezeki, nggak ada, ya. Nah, maksudnya bukan untuk, tidak ada perintah Allah untuk mencari rezeki dengan cara rizkun bi ghairi sabab, ya, bi ghairi kasbi, ya, tanpa usaha. Jadi cari rezeki, ya, cari rezeki. Nanti datang itu. Dari mana datangnya? Tunggu aja, ada nanti itu. Ini khariqul adah, ya. Khariqul adah ini hanya orang-orang tertentu yang dapat, ya. Khariqul adah tahu? Khariqul adah adalah luar biasa, luar dari kebiasaan. Luar dari kebiasaan itu disebut dengan luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Luar dari kebiasaan. Ya. Biasa orang mencari rezeki itu dengan usaha, ini dengan tanpa usaha. Kan luar biasa itu, ya. Nah, ini lain lagi ceritanya kalau itu, ya. Lain lagi ceritanya. Baik, jadi Allah membolehkan kita untuk mengambilnya, boleh.
Ya. Bahkan Allah mengaturnya. Misalnya hibah, boleh nggak barang yang sudah kita kasihkan, kita hibahkan, kita hadiahkan sama orang, kita ambil lagi. Nah, itu Allah mengaturnya itu. Itu diatur dalam Islam ya. Bahkan Allah menganjurkan kita memberi. Iya kan? Allah menganjurkan kita berzakat, memerintahkan kita berzakat. Khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz min amwalihim shadaqatan. Jadi kita diwajibkan mengeluarkan zakat kita. Kita juga diperintahkan dianjurkan untuk bersedekah, untuk saling membagi hadiah, ya. Tetapi kita tidak diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara tanpa berusaha. Ya, itu yang perlu kita ingat, tanpa berusaha. Walaupun sebenarnya, ya, kita mengambilnya boleh. Ini menunjukkan kuasa Allah atas pemberian rezeki seseorang, ya. Sehingga semua rezeki itu, ya, semua rezeki itu tidak didapatin dari sebab dan musabab saja. Jadi kalau semua rezeki itu didapatin dari sebab musabab, mungkin orang akan mengatakan bahwasanya usaha saya lah yang membuat saya sukses. Itu dia, ya. Ternyata Allah juga membuka cara mendapatkan rezeki itu dari ghairosa sababil kasbi, tanpa usaha. Tetapi kita tidak diperintahkan untuk itu. Cuma kita dibolehkan menerimanya, mengambilnya. Jadi kedua jenis ini, ya, kedua jenis rezeki ini kalau kita pahamin, ini sangat membantu kita untuk memahamin rezeki, ya, bentuk-bentuk rezeki dan ayat-ayat tentang rezeki. Apakah kita harus duduk manis mendapatkan rezeki, atau kita harus berusaha, ya, Baik, untuk mempersingkat kita potong aja ya. Di sana ada ayat yang kita tidak masuk kepada ikhtilaf dan menjelaskannya terlalu panjang, saya kira kita langsung menjelaskan tentang tawakal, ya, tentang di mana kita harus berusaha, ya, untuk mencari rezeki. Ada ayat di sana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa taruhu bitonan. Itu hadis, ya, hadis Umar bin Khattab, yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Artinya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Kalaulah kamu, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi, kalaulah kamu benar-benar tawakal, ya, kalaulah kamu benar-benar tawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut thair. La razaqakum kama yarzuqut thair. Maka pastilah Allah akan memberi kamu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Kenapa burung jadi contohnya? Yaghdu khimason wataruhu bitonan. Burung itu pagi-pagi sekali dia pergi dengan perut kosong. Sore hari dia pulang dengan perut kenyang. Dia mencari rezeki tanpa duduk di sarangnya. Ini makna tawakal. Jadi sebenarnya burung saja dia paham bagaimana cara mencari rezeki. Burung paham cara mencari rezeki, ya. Maka dapat mendapatkan tamsil perumpamaan dalam hadis Nabi, ya. Mendapatkan tamsil perumpamaan dalam hadis Nabi ini. La razaqakum kama yarzuqut thair. La razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan memberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Kenapa burung? Taqdu khisaman wa taruhu bitonan.
Burung itu pergi pagi-pagi. Pergi dia pagi-pagi dengan perut kosong, kembali dia dengan perut penuh pada sore hari. Ada pertanyaan seperti ini, ya. Kenapa Allah tidak menurunkan rezeki kepada kita langsung tanpa kita usaha? Kenapa ya Allah nggak menurunkan langsung rezeki sampai tanpa kita usaha? Datang gitu kan? Kita mau makan datang kayak di surga. Mau minum haus datang, ya. Nah, itu enak itu ya. Allah langsung jawab, ya. Allah langsung jawab. Ya. Itu terdapat dalam Quran surat Asy-Syura yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kalaulah Allah curahkan rezeki, ya, di bumi ini, labaghaw fil ardh. Kalau langsung dibagikan rezeki itu, maka mereka akan berbuat semena-mena. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirum basir. Akan tetapi Allah beri dengan ketentuan, dengan kadar. Allah dengan batasan-batasan terhadap yang dikehendaki Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah beri. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya Allah terhadap hambanya itu maha teliti, lagi maha melihat. Jadi ya, Allah tidak menurunkan langsung rezeki itu. Nih rezeki. Tiba-tiba datang makanan, datang minuman. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Baik, masuk kita ke di antara prinsip rezeki dalam Islam. Bagaimana prinsip rezeki dalam Islam? Prinsip rezeki dalam Islam itu yaitu satu diantaranya, ya, kalau bicara tentang banyak, maka kalau bicara semuanya banyak, tapi diantaranya kita ambil. Itu pertama, bahwasannya rezeki itu Allah menjadikan tingkatan rezeki itu beragam, bermacam-macam. Tidak kaya semua, tidak miskin semua, seperti kita lihat sekarang. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Untuk saling membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Sukhriya itu bermakna agar kita saling menggunakan. Jadi Allah mengangkat, menjadikan level, menjadikan tingkatan rezeki kita itu beragam-ragam. Untuk apain? Untuk saling membutuhkan, agar kita bisa saling membutuhkan. Kalaulah semua di dunia ini diciptakan orang kaya semua, apa yang terjadi? Atau orang miskin semua, apa yang terjadi? Atau pemilik modal semua, apa yang terjadi? Atau pekerja semua, maka tidak ada saling membantu, ya, tak ada saling membantu. Nah ini, jadi rezeki Allah jadikan itu untuk saling menutupin, untuk saling membantu, untuk saling menggunakan satu dengan yang lain. Ya, benar. Juga rezeki itu Allah jadikan berbeda untuk menguji. Untuk menguji seseorang. Bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walladzi ja'alakum khala'ifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya walladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kamu, khala'ifal ardh, sebagai pemimpin-pemimpin di bumi ini, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan mengangkat dan membedakan, ya, atau mengangkat sebagian derajat rezeki seseorang di atas rezeki yang lain, ya, liyabluwakum, sebagai
ujian. Maka kalau yang namanya ujian, apa yang kita lakukan? Tadi kalau namanya saling menutupi kekurangan, maka yang kita lakukan adalah bekerja sama. Tapi kalau ujian yang ini, maka yang kita lakukan apa? Menghadapi ujian, bukan lari dari ujian. Ya, menyelesaikan ujian. Ibu, adik-adik kalau lagi ujian, lari tak dari ruangan ujian itu? Hah? Tidak kan? Takut dia lari dari ruangan ujian. Kenapa keluar dari lokal? Takut saya, ujian. Tidak, tapi selesaikan ujiannya. Nah gitu kita selesaikan ujiannya dengan baik. Ya, maka kita dituntutnya adalah menyelesaikan ujian tersebut. Maka kita jalanin. Itu prinsip yang kedua tentang rezeki. Ada lagi, ya. Rezeki dalam Islam itu, harta dalam Islam itu bukanlah merupakan tujuan. Bukan merupakan tujuan, tapi merupakan sarana. Bukan merupakan tujuan, tapi merupakan sarana, yaitu perantara, wasilah. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala firman, ya, hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat seseorang itu dari bentuknya dan hartanya, tapi Allah melihat dari hati dan amalnya dan perbuatannya. Ini dia. Kenapa? Jadi harta itu tidaklah merupakan tujuan. Dia hanyalah merupakan sarana. Kalau sarananya tak ada, kita mau sedekah, tak ada uang, masih bisa. Uang itu kan sarana ya untuk kita sedekahin. Masih bisa kita bersedekah? Masih bisa kita bersedekah? Masih dengan senyum. Senyum kan sedekah kan? Dengan tenaga, dengan jasa, dengan jasa. Jadi masih ada untuk sedekah. Tak ada uang kita, ya, untuk membeli sesuatu misalnya. Kita masih bisa mengadakan jual beli dengan barang tukar jasa. Bisa nggak? Bisa. Orang dulu seperti itu kan. Barang tukar barang ada, barang tukar jasa ada. Jasa tukar jasa pun ada juga. Ada. Ya. Nah, jadi hanya wasilah. Cuma kalau ada uang lebih gampang sekarang ya. Lebih gampang sekarang ya. Baik, itu rezeki ya. Jadi rezeki itu bukanlah tujuan. Jadi jangan pingin putus asa ketika tidak ada rezeki yang bentuknya uang. Kenapa? Karena rezeki itu banyak. Ya. Uang itu hanya sebagai sarana saja. Ya. Baik, kemudian dalam memperoleh rezeki Allah wajibkan 4 hal kepada kita. Ini singkat aja. Dalam memperoleh rezeki atau mencari rezeki itu Allah wajibkan sama kita, Allah perintahkan kita 4 hal. Apa itu? Pertama, usaha. Kedua, doa. Perintah Allah ya. Berusaha kita, berdoa kita. Ketiga, tawakal kita. Keempat, ikhtiar. Keempat, bersyukur. Keempat, bersyukur ya. Usahakan sudah nomor 1 tadi kan. Kita ulang lagi. Pertama, usaha. Kedua, doa. Ketiga, keempat, tadi kita katakan ketika kita diperintahkan untuk mencari rezeki itu kita diperintahkan berusaha. Ya. Rizkun bisa babil kasbi, bukan rizkun bisa babi bi ghairi sabab. Walaupun rizkun bi ghairi sabab kita tetap dapat. Ya, tetap dapat, tapi kita untuk mencari rezeki kita usaha kita diperintahkan. Kemudian diiringin dengan doa. Kenapa
Kenapa dengan doa? Kenapa tidak usaha saja? Doa itulah mengikat kita dengan Allah, agar kita tidak jadi Fir'aun. Ketika kita berusaha tanpa mau berdoa, sehingga kita memiliki persepsi bahwasanya hasil usaha saya lah itu. Ya, itu adalah hasil usaha saya. Tak ada kaitan dengan Allah. Jadi berdoa kita. Ya. Jadi berdoa kita itu merupakan menunjukkan kehambaan kita dengan Allah. Butuhnya kita dengan Allah. Butuhnya kita dengan Allah. Berusaha berdoa, kemudian tawakal. Tawakal kita. Kenapa kita tawakal? Karena kita sudah berusaha. Maka tawakal kita serahkan sama Allah. Ya, apapun yang terjadi itu sudahlah takdir saya nanti. Baik, kemudian bersyukur. Apapun hasilnya kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Karena telah menjalankan perintah Allah untuk mencari rezeki. Alhamdulillah, telah tunai perintah Allah saya lakukan. Apa itu? Mencari rezeki. Ya. Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Ya. Mau berapa besar dia tetap alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Dalam rezeki kita, ini prinsip rezeki yang berikutnya ya. Dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Ya, dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Maka apabila sampai nisab dalam rezeki kita itu, mesti kita keluarkan zakat. Tapi kalau tak sampai nisab, tak wajib kita keluarkan zakat. Ya. Tapi kita dianjurkan memberi sedekah. Kita anjurkan memberi sedekah. Iya, kita dianjurkan memberi sedekah. Dianjurkan. Ya. Zakat ketika kita sampai nisabnya. Itu nanti kita bahas. Ya, pada pertemuan akan datang tentang zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Dalam harta kamu itu, wa fi amwalihim, dalam harta-harta kamu itu haqqun, ada hak orang lain. Lis-sa'ilin, hak-hak bagi orang peminta-minta, yang orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Terkadang ini ada orang miskin malu dia meminta, tapi dia butuh. Ya. Dia butuh, tapi dia malu minta. Jadi ini pun kita perhatikan, ini pun kita bagi. Ya. Kenapa dalam harta kita ada hak mereka. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada kewajiban mencari rezeki yang halal. Ya. Kalau tadi kita sudah membahas kewajiban mencari rezeki, perintah Allah tentang mencari rezeki. Sekarang kita bahasnya lebih dalam lagi, yaitu mencari rezeki yang halal, kewajiban mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang halal lagi baik. Halal lagi baik, halal. Ya. Lagi baik. Halal itu bisa saja dia mubah. Ya, boleh saja kita makan, boleh juga kita makan mubah, biasa-biasa saja. Tadi tambah thayyiban, lagi baik. Baik itu dia berkualitas. Jadi tak biasa-biasa makanan itu. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikuti cara-cara syaitan dalam mencari rezeki. Melakukan tadlis misalnya, ihtikar dalam jual beli misalnya, menipu ya, atau korupsi misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita dilarang. Itu merupakan cara-cara syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Baik, itu yang dalil yang pertama. Ya, jadi kita disuruh mencari rezeki yang halal. Ya, halal lagi baik. Dalam Quran surah Al-Baqarah 172 disebutkan,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Thayyibat di situ, yang baik. Yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik, yang baik-baik yang ma razaqnakum, yang telah kami berikan rezeki kepada kamu. Baik-baik juga. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah, hai orang-orang beriman, janganlah makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Nah, ini kalau tadi pembahasannya adalah toib, ini batil. Lawan dari toib. Lawan dari toib adalah batil. Jadi toib kita dianjurkan, ya, diperintahkan, bukan dianjurkan, diperintahkan. Batil kita dilarang. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta sama kamu dengan jalan yang batil. Ya. Dengan jalan yang batil. Boleh jadi dia halal, tapi dengan jalan yang batil dilakukannya. Ini tetap haram, tak boleh. Misalnya apa? Misalnya korupsi. Ya. Misalnya apa? Itu kan cara batil, ya. Cara yang batil. Misalnya jualan, dia timbangannya dikuranginya. Nah, itu cara yang batil. Itu cara yang batil. Itu tentang kewajiban mencari rezeki yang halal. Banyak dalilnya yang berbunyi, diantaranya kalau hadis kita dapatin, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Ya. Ada lagi hadis yang jelas ini. Ya. Thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Nah, ini jelas nih. Thalabul halali wajibun ala kulli muslimin. Berarti apa? Wajib mencari rezeki yang halal. Baik, sekarang kita masuk kepada pengaruh memakan rezeki yang haram. Kalau kita makan rezeki yang haram gimana? Ada nggak pengaruhnya? Ada pengaruhnya? Apa pengaruhnya? Bisulan? Hah? Pertama, pengaruhnya masuk neraka. Masuk neraka pengaruhnya. Di sana ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh, di sana ada hadis, ya. Bunyinya seperti ini. Innallaha harrama 'alal jannati kullalahmin nabata min suhud. Innallaha harrama 'alal jannati kullalahmin nabata min suhud. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada surga untuk semua orang yang tubuhnya itu tumbuh dari daging yang makanan yang haram. Ya, tubuhnya itu tumbuh dari makanan yang haram. Daging tubuhnya itu tumbuh dari makanan yang haram. Itu Allah haramkan surga menerimanya. Allah haramkan dia masuk ke surga. Kullu lahmin nabata min suhtin, ya, fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka yang pantas untuknya. Jadi itu pengaruh pertama. Apa pengaruh yang pertama? Masuk neraka. Itu pengaruh yang dasar itu. Kalau udah masuk neraka tak ada cerita lagi. Ada pengaruh yang lebih dahsyat lagi daripada masuk neraka? Tak ada. Ya, jadi pengaruhnya adalah masuk neraka. Yang kedua apa?
Yang kedua dicabut keberkahan rezeki. Tak berkah rezeki itu. Tak berkah maksudnya apa maksudnya nih? Dia dapat rezeki itu, tapi tak berkah, habis. Dapat dia misalnya korupsi, ya. Korupsi dapatnya besar, tapi habis gitu aja. Anaknya yang sakit lah, ya. Yang dia sakit masuk rumah sakit lah, kemudian lain sebagainya. Ini nggak berkah, rezekinya tak berkah, habis. Di sana hadis mengatakan bahwasanya yang diriwayatkan oleh Hakim, ya, dari Tauban, innar rajula la yuhramur rizqa bi dzambi yusibuhu. Jadi sesungguhnya seorang itu diharamkan Allah, ya, rezekinya disebabkan perbuatan yang haram yang dilakukannya. Jadi diharamkan rezekinya. Maksud diharamkan rezekinya di sini apa? Dicabut keberkatan rezekinya. Keberkahan rezekinya itu dicabut. Dapatnya uang itu, dapatnya rezeki itu dapat, tapi tak berkah. Keberkahannya dicabut. Ya, jadi ini yang bahaya nih. Ya, dapat kita uang itu, dapat kita rezeki itu, tapi tak berkah. Jadi yang kedua, pengaruh dari memakan makanan haram itu, yang pertama tadi masuk neraka, yang kedua adalah dicabut keberkahannya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga apa? Ditolak doanya. Doanya ditolak. Sakit kali ya, udah masuk neraka. Kemudian tak berkah lagi yang didapatinya. Dia berdoa mengadu kepada Allah, ditolak doanya. Ada suatu hadis, ya, panjang yang berbunyi tsumma dzakara ar-rajulu wa huwa tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadaihi ila sama ya Rob ta'muhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa inni yustajabu lidzalik. Ini hadis, ya. Maka apakah seperti itu Allah akan menerima doanya? Jadi doanya tak diterima. Padahal dia seorang musafir. Seorang musafir itu doanya dikabulkan. Seorang musafir doanya dikabulkan, ya. Doa yang langsung dikabulkan itu adalah seorang musafir. Dia musafir. Yutilus safar, panjang perjalanannya. Sampai apa? Asa akbar, sampai rambutnya itu berdebu, ya. Kemudian dia yamuddu yadai, ya Rob, manjangkan tangan, mohon dia, ya Rob, ya Allah, ya. Tetapi makanannya itu haram. Makanannya haram, minumannya haram, malbasu, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang itu dengan makanan haram. Maka itu enggak dilihat sama Allah, enggak dikabulkan doanya oleh Allah. Padahal dia doanya seharusnya dikabulkan karena dia musafir. Dari sini kita ketahui bahwasanya posisi orang yang memakan makanan haram, apapun ceritanya, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ulama, tetapi makan makanan haram, doanya tetap ditolak. Dia musafir itu, doanya seharusnya diterima, ditolak doanya. Ya, ini hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi kita yang tak musafir, yang tidak ada misalnya keistimewaan, jelas ditolak. Ya. Walaupun dia ulama tuh ditolak berarti. Baik, langsung kita kepada adab-adab mencari rezeki. Ya, adab-adab mencari rezeki. Ada apa ya? Adab-adab mencari rezeki pertama bertakwa. Takwa apa artinya? Takut. Takut apa? Takut kepada Allah, yaitu dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Takut kita kepada Allah. Nah, kita takut, kita lakukanlah apa yang Allah perintahkan, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan itu. Maka dalam mencari rezeki seperti itu, riba tidak, kita tinggalkan, ya. Apalagi tadlis,
tidak kita tinggalkan. Menipu, ya, mengundi kita tinggalkan, berjudi ya kita tinggalkan. Nah, ini segala hal-hal yang berbau dilarang oleh Allah itu kita tinggalkan. Ini takwa ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa, maka Allah jadikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki tanpa diduganya. Berarti ini apa? Tanpa, termasuk tadi rezeki yang diperoleh dari hasil tanpa usaha. Ya. Itu diperolehnya. Jadi seperti itu. Ini dia. Jadi bertakwa kita. Bertakwa insya Allah rezeki yang kita dapat itu lebih mudah dan lebih barokah. Kemudian yang kedua tawakal. Tawakal itu mesti diiringin dengan usaha. Ya. La razaqakum kama yarzuqut tayra. Ya. Sebagaimana maka Allah akan memberimu rezeki kalau kamu itu bertakwa, bertawakal. Lau annakum, ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Kalau kamu itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah la razaqakum ya kama yarzuqut tayra. Maka Allah akan memberi kamu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Itu tawakal dia. Pagi-pagi dia pergi dengan perut kosong, pulang dengan perut kenyang. Tawakal. Yang penting saya pergi mencari rezeki. Usaha dia lakukannya. Nah, ini tawakal. Ya. Kemudian istighfar banyak-banyak. Ya, istighfar ini menghapus dosa dan mempermudah urusan. Istighfar. Ya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi kita istighfar kepada istighfar kita kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innakum kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Ghaffar, Maha penerima, Maha memberi pengampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan rezeki dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan menurunkan yumdidkum bi amwal. Apa? Rezeki. Akan menurunkan rezeki. Itu kalau kita beristighfar. Ya, beristighfar. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan beri kita rezeki banyak dan anak. Ya. Wa banin, anak. Mau anak banyak istighfar. Ya. Wa ja'al lakum jannat, dan Allah akan memberi kita kebun-kebun. Mau kebun banyak, mau kebun sawit banyak, istighfar banyak-banyak. Ya. Situ dikatakan wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anhara. Ya. Baik, sudah ketiga istighfar. Yang keempat kesungguhan. Mesti kita sungguh-sungguh tekun. Ini juga merupakan adab dalam mencari rezeki, ya, mencari rezeki. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, ya. Wa bataghu min fadlillahi washkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Baik. Jadi ketika kita selesai sholat, maka kita mencari rezeki, bertebar di muka bumi mencari rezeki. Ya. Fa idza faragta fansab, jika sudah selesai sholat, jika sudah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, fa idza faragta fansab, maka lakukan pekerjaan yang lain. Ini bersungguh-sungguh kita berarti. Ya, bersungguh-sungguh kita. Baik, karena waktunya habis ya. Waktunya habis. Mungkin kita pertanyaan sampai mana nih? Tak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjutkan kiat-kiat mencari rezeki. Kiat-kiat mencari rezeki.
Banyak pertanyaannya ya. Baik, sebelum kita jawab pertanyaannya, kita doa dulu. Nanti habis itu saya jawab pertanyaannya, baru saya tutup dengan kafaratul majlis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li asatizina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.